warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Azistia Suci dengan MPM 28, Fakultas FK Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah hasil penelitian saya dengan berjudul Studi Kasus Penggunaan Ragam Bahasa Seseorang dalam Kehidupan Sehari-hari. Makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Catur Wulandari. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayatnya sehingga makalah hasil penelitian saya dapat selesai tepat pada waktunya dan dapat saya presentasikan pada hari ini. Makalah ini disusun sebagai bentuk hasil penelitian saya terhadap penggunaan ragam bahasa seseorang dalam kehidupan sehari-harinya, dengan fokus utama perbedaan bahasa yang digunakan seseorang saat berinteraksi dengan orang lain. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga cerminan identitas, budaya, serta lingkungan sosial seseorang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya mengharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memilih ragam bahasa, serta dapat mengimplementasikannya ke dalam hubungan sosial dan keberagaman masyarakat. Saya menyadari bahwa tersusunnya makalah ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Dr. Catur Wulandari, yang telah memberikan arahan serta semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan pada tugas-tugas berikutnya. Akhir kata, saya berharap makalah ini tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga menjadi sarana dalam bidang kajian bahasa dan pendidikan. Langsung saja kita masuk ke dalam bab makalahnya. Terdapat menjadi 5 bagian, yang dimana bab pertama terdapat pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, serta bab kelima yaitu penutup. Yang dimana pada bab pertama terdapat pendahuluan, yaitu latar belakang, yang dimana bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Bahasa salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Jika tanpa adanya bahasa, maka manusia tidak akan melanjutkan keberlangsungan hidup mereka dengan baik. Manusia tidak akan berinteraksi dengan mudah dan baik jika manusia tidak mengetahui bahasa satu dengan bahasa yang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif menyampaikan pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Bahasa bukan hanya alat komunikasi melalui lisan, tetapi juga dapat digunakan dalam berkomunikasi dalam bentuk teks, baik itu seperti surat, chat dalam WA, dan SMS. Kekhasan bahasa menciptakan ragam atau variasi bahasa yang dipakai dan dipahami oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Menurut Mufid 2025, terjadinya keragaman bahasa tersebut disebabkan adanya pengelompokan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengelompokan itu dapat berdasar usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, profesi, asal daerah, dan sebagainya. Misalnya, seseorang dapat menggunakan bahasa formal ketika berbicara dalam lingkungan akademik atau pekerjaan. Dan juga pada saat saya mempresentasikan ini juga menggunakan bahasa formal. Tetapi seseorang dapat beralih ke bahasa non-formal atau dialek lokal ketika berinteraksi dengan keluarganya dan teman sebayanya. Variasi ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas bahasa, tetapi juga memperlihatkan identitas, kedekatan sosial, serta strategi komunikasi yang digunakan individu. Penutur akan berbicara formal atau tidak formal berdasarkan lawan bicara dan kebutuhannya. Penelitian ini mengenai ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial dan sebagai penanda identitas, serta dapat mengetahui bentuk-bentuk ragam bahasa yang digunakan seseorang dalam aktivitas sehari-hari, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihannya. Rumusan masalah yang terdapat di
Makalah saya pertama yaitu bagaimana seseorang menggunakan ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, faktor apa saja yang memengaruhi pemilihan ragam bahasa seseorang. Nah, selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu memahami secara langsung definisi ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengidentifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan ragam bahasa. Manfaat dari penelitian saya yaitu pertama, menjadi dasar pengembangan metode pembelajaran bahasa yang lebih kontekstual dan komunikatif. Yang kedua, memahami secara nyata definisi ragam bahasa di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang dinamika bahasa dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yang dimana terdapat landasan teori. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama di Indonesia yang digunakan dalam banyak sektor seperti pendidikan, pemerintahan, administrasi, dan interaksi sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Bahasa Indonesia memegang salah satu peranan penting termasuk dalam dunia pendidikan, terutama dalam pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, Indonesia memiliki ragam bahasa lain yang sangat kaya. Hal ini karena Indonesia adalah negara multikultural dengan ribuan etnis dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, dan Batak, ataupun lainnya. Lalu di Indonesia juga terdapat banyak orang menggunakan bahasa asing atau bahasa luar, seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, serta terdapat juga bahasa gaul atau bahasa alay yang terdapat di sosial media. Selanjutnya terdapat jenis ragam bahasa. Berdasarkan situasi pemakaiannya, jenis ragam bahasa terbagi menjadi 3 kategori, di antaranya yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa non-formal, dan ragam bahasa santai. Menurut Hasira 2025, bahasa formal atau ragam resmi merupakan variasi bahasa yang diterapkan dalam orasi kenegaraan, pertemuan resmi, korespondensi dinas, ceramah keagamaan, buku ajar, dan sejenisnya. Nah, ciri khas ragam resmi ini yaitu pertama menunjukkan adanya jarak antara pembicara dan pendengar, serta juga memiliki fungsi informatif. Serta dalam ragam ini, pembicara menyiapkan pernyataan yang kohensif, tegas, dan matang, sambil menghindari pengulangan. Selanjutnya terdapat bahasa nonformal. Bahasa nonformal adalah variasi bahasa yang terus hidup dan berkembang seiring dengan perubahannya zaman. Nah, perkembangan ini dapat diamati melalui pelafalan, tata bahasa, dan kosakata. Ragam bahasa nonformal biasanya digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti dalam percakapan santai ataupun percakapan sehari-hari. Nah, ciri-ciri ragam bahasa nonformal dapat dilihat dari penggunaan bahasa asing, sinonim, serta singkatan dan akronim. Selanjutnya terdapat bahasa santai. Ragam santai adalah jenis bahasa yang digunakan dalam konteks informal, seperti saat berbincang dengan keluarga ataupun teman dekat, saat berolahraga ataupun saat bersantai. Nah, ciri-ciri ragam santai meliputi penggunaannya dalam situasi yang tidak resmi. Penggunaannya bentuk allegro yang mencakup kata, frasa, dan kalimat, ataupun ungkapan yang disingkat, serta banyaknya kosakata yang mengandung unsur dialek dalam bahasa daerah. Nah, selanjutnya kita membahas teori menganalisis bahasa, atau biasa disebut teori linguistik, adalah seperangkat konsep, prinsip, dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis bahasa sebagai sistem komunikasi manusia. Nah, linguistik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, mencakup struktur, fungsionir, linguistik, dan membantu penelitian untuk menjelaskan bagaimana bahasa terbentuk dan berkembang. Menganalisis unsur-unsur bahasa seperti bunyi kata, kalimat, dan makna. Nah, memahami bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks sosial, penggunaannya, serta hubungan bahasa dengan pemikiran, budaya, dan masyarakat. Macam-macam teori linguistik ada beberapa, yaitu pertama fonologi, kedua morfologi, ketiga sintaksis, yang keempat semantik, yang kelima pragmatik, yang keenam terdapat sosiologistik, yang ketujuh psikolinguistik, yang kedelapan antropologi linguistik. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yang dimana terdapat metodologi penelitian.
Lokasi pada penelitian ini berada di lingkungan sekitar saya, atau lebih tepatnya lingkungan rumah. Letaknya di Jalan Merapi Raya, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus atau case study yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu orang atau mama saya sendiri sebagai partisipannya atau orang yang menguasai secara aktif dalam beragam bahasa tersebut. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik observasi partisipatif. Nah, observasi partisipatif ini dilakukan di lokasi penelitian selama beberapa waktu tertentu untuk mengamati interaksi sosial. Nah, selanjutnya teknik analisis data yang saya gunakan yaitu metode analisis data kualitatif yang dimana menganalisis data lisan berupa rekaman seseorang yang sedang berbicara dan mengubahnya menjadi bentuk data tulisan dan mengamati bahasa yang digunakan selanjutnya. Memaparkan data apa adanya sesuai dengan objek yang diteliti dengan mengklasifikasikan data untuk pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya kita masuk ke bab keempat, yang dimana di bab keempat ini terdapat hasil dan pembahasan. Baiklah, partisipan yang saya gunakan yaitu mama saya sendiri, yang dimana terbagi menjadi 3 suasana. Suasana pertama yaitu berbincang menggunakan bahasa Padang. Suasana kedua berbincang menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga berbincang bahasa Bengkulu. Pada suasana pertama, mama saya berbincang dengan papa saya menggunakan bahasa Padang, seperti pada rekaman suara berikut ini. Bito sini aku jadi balik loh mama. Mungkin tanggal 25 Beko, 20 Desember ko, nyebut 25 jadi nyoko. Balik berhari kok nah. Rencananya ke Patang, sehari, kiranya lah jadi 2 hari kini ya. Jadi hari Sabtu itu balik, hari Jumat itu nikah, hari Sabtu balik jadinya nih. Oh berarti lah banyak peti nama teman. Yo enggak salah tuh dong. Kalau banyak peti di alam. Nah, seperti yang udah kalian dengar, terdengar jelas bahasa yang digunakan oleh papa dan mama saya menggunakan bahasa Padang. Seperti kalimat yang papa saya ucapkan, yaitu bilo siriako jadi baralek do mama, yang artinya kapan Siriah jadi pesta mama? Dan dijawab oleh mama saya, mungkin tanggal 25 Beko. Nah, artinya mungkin tanggal 25 ini. Nah, selanjutnya ditanyakan lagi oleh papa saya, yaitu baraleknya barariko lah, yang artinya pestanya berapa hari. Lalu dijawab lagi oleh mama saya menggunakan bahasa Padang, yaitu rencananya ke Patang sehari, kironya lah jadi 2 hari. Hari Jumat nikah, hari Sabtu baralek jadinya. Yang artinya rencananya kemarin itu sehari, ternyata jadinya 2 hari. Hari Jumat nikah, hari Sabtunya pesta. Selanjutnya kita akan membahas suasana kedua, yaitu menggunakan bahasa Indonesia saat mama saya berbincang dengan karyawan saya. Baiklah, kita akan mendengarnya. Acara besok tuh kita di mana? Mungkin hari itu nikah ya sama kakaknya. Ya di hari Jumat akad nikahnya. Oh, itulah. Saya mau pulang juga kemana? Mau ngadirin pestanya juga. Oh. Terus mama besok berangkatnya pakai apa? Rencananya sama rombongan nih, sama teman-teman. Nah, setelah kita mendengar audio tersebut, tentunya tanpa saya translate, itu kalian sudah bisa mengerti bahasa apa saja yang digunakan atau perbicaraan apa saja yang digunakan dalam audio tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke suasana ketiga, yaitu bahasa Bengkulu, yang dimana mama saya menggunakan bahasa Bengkulu ini saat berbincang kepada adik saya. Baiklah, kita akan mendengar pembicaraan tersebut pada audio selanjutnya. Kan kampung kami kan tak pergi kemana. Kau tinggal di rumah seorang. Jadi jangan kemana-mana, jangan ajak orang tuh sampai orang balik. Dengar? Ya lah, mau itu. Ya tidak, duduk di rumah aja. Masa di rumah be terus? Ya kalau ada apa-apa di rumah lah, telepon abang. Abang pergi kan tidak balik. Ya aja kurung di rumah terus. Ya tidak apa-apa, kan main HP. Nah, setelah mendengar audio tersebut, terdengar jelas kalimat yang pembicaraan yang mama saya gunakan kepada adik saya, yaitu menggunakan bahasa Bengkulu.
Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Hasil dari penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa realita dan pernyataan dari para ahli tersebut benar adanya dan sesuai kenyataan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ragam bahasa seseorang sangat bergantung pada konteks sosial, lawan bicara, serta situasi komunikasi. Nah, pada suasana pertama, bahasa Padang yang digunakan percakapan antara papa dan mama saya dengan kosakata khas Minangkabau seperti bilo, barale, dan piti. Bahasa daerah ini digunakan dalam interaksi keluarga atau lebih tepatnya ketika mama saya berinteraksi dengan papa untuk membicarakan banyak hal, sehingga mencerminkan identitas budaya Minangkabau sekaligus memperlihatkan keakraban dan solidaritas antar anggota keluarga. Bahasa Padang dalam konteks ini berfungsi sebagai simbol kedekatan emosional dan pengikat nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Berbeda dengan sebelumnya, pada suasana kedua, yaitu bahasa Indonesia, percakapan yang terjadi antara mama dan pima atau karyawan toko dalam bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa Indonesia menunjukkan adanya situasi yang lebih formal dan hubungan sosial yang berbeda, di mana bahasa Indonesia digunakan dalam menjaga kejelasan komunikasi dengan orang luar yang tidak memiliki kedekatan keakraban atau kekerabatan. Nah, bahasa Indonesia berperan sebagai lingua franca yang memungkinkan komunikasi lintas daerah berjalan efektif, sekaligus menegaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam konteks ini, bahasa yang digunakan lebih netral, baku, dan sesuai dengan norma komunikasi antar masyarakat. Sementara itu, pada suasana ketiga, bahasa Bengkulu, percakapan antara mama dan Keizo atau adik saya memperlihatkan penggunaan bahasa daerah, yaitu Bengkulu, dengan kosakata khas seperti cubola, ida, dan iyo. Nah, bahasa ini digunakan dalam konteks pengasuhan atau ketika orang tua memberi nasihat kepada anaknya. Pemilihan bahasa daerah memperlihatkan kedekatan emosional antara orang tua dan anak, sekaligus menegaskan peran bahasa daerah sebagai sarana komunikasi sehari-hari di lingkungan rumah. Bahasa Bengkulu dalam percakapan ini berfungsi sebagai medium yang lebih ekspresif dan akrab, sehingga pesan nasihat dapat tersampaikan dengan hangat dan sesuai dengan budaya lokal. Gabungan ketiga suasana ini memperlihatkan bahwa ragam bahasa di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan identitas sosial, budaya, dan hubungan interpersonal. Bahasa daerah, Padang dan Bengkulu lebih dominan digunakan dalam interaksi keluarga. Sementara bahasa Indonesia lebih sering muncul dalam interaksi dengan orang luar atau dalam situasi yang lebih resmi, di mana kejelasan dan keseragaman bahasa menjadi prioritas. Fenomena ini sejalan dengan teori sosiolinguistik tentang register dan styling shifting, di mana penutur secara sadar maupun tidak sadar melakukan penyesuaian bahasa untuk mencapai komunikasi yang efektif dan sesuai norma sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa merupakan refleksi dari dinamika sosial masyarakat Indonesia. Bahasa daerah tetap hidup dan berfungsi sebagai simbol identitas serta kedekatan dalam keluarga. Sementara bahasa Indonesia berperan sebagai penghubung antar kelompok sosial yang berbeda. Perbedaan penggunaan bahasa ini memperlihatkan fleksibilitas penutur dalam beradaptasi dengan konteks komunikasi, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa bahasa adalah cerminan dari budaya, identitas, dan hubungan yang kompleks. Selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab penutup, yang dimana terdapat kesimpulan. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ragam bahasa seseorang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, lawan bicara, dan situasi komunikasi. Gabungan ketiga suasana ini menegaskan bahwa bahasa daerah lebih dominan digunakan dalam interaksi internal keluarga, baik untuk membicarakan acara adat maupun memberikan nasihat, sedangkan bahasa Indonesia lebih sering muncul dalam interaksi dengan orang luar atau dalam situasi resmi. Nah, fenomena ini sejalan dengan teori sosiolinguistik. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa ragam bahasa bukan hanya variasi linguistik, tetapi juga cerminan identitas sosial, budaya, dan hubungan interpersonal. Bahasa Indonesia daerah berfungsi sebagai kedekatan dan identitas budaya,
Sementara bahasa Indonesia berperan sebagai penghubung antar kelompok sosial yang berbeda. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang fleksibel sekaligus cermin dari dinamika sosial masyarakat Indonesia. Selanjutnya saran yang dapat saya berikan yaitu di mana penelitian mengenai ragam bahasa ini sebaiknya dilanjutkan dengan memperluas konteks kajian, misalnya di lingkungan sosial atau sekolah, tempat kerja maupun ruang digital seperti media sosial, sehingga dapat terlihat bagaimana perbedaan bahasa muncul dalam situasi yang lebih beragam ketimbang di dalam keluarga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.